Selamat pagi, siang, serta sore maupun malam untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Alberta Pipisarnila dengan NIM 2110417364 kelas manajemen 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perilaku konsumen. Dan pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa sih perilaku konsumen itu. Nah, jadi perilaku konsumen adalah tindakan maupun proses suatu keputusan orang yang membeli barang maupun jasa untuk konsumsi pribadi. Itu adalah menurut Engel, Blackwell, dan Mansak. Nah, studi tentang perilaku konsumen ini sangat penting bagi pemasar, karena pemasar bisa memahami harapan-harapan konsumen. Hal ini membantu untuk memahami apa yang membuat konsumen membeli suatu produk tersebut. Nah, pentingnya kita mempelajari tentang perilaku konsumen ini supaya ketika kita merintis suatu usaha, maka bisa mensukseskan usaha yang sedang kita perjuangkan saat ini. Nah, dengan begitu, ketika kita memahami tentang perilaku konsumennya, kita bisa memberikan kepuasan kepada mereka, sehingga mereka bisa membeli produk kita terus-menerusan dan terus menetap ke produk kita saja. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya kita memahami tentang perilaku konsumennya. Nah, di sini saya meringkas beberapa poin apa sih pentingnya kita belajar tentang memahami perilaku konsumen ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang diferensiasi konsumen. Di dalam pemasaran, diferensiasi konsumen ini adalah cara untuk membedakan konsumen dari konsumen lainnya. Hal ini membuat kelompok target konsumen dengan perilaku yang sama ataupun beda. Nah, diferensiasi konsumen ini bisa membantu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan berbagai kelompok pelanggan. Nah, ketika diferensiasi konsumen selesai, kita bisa memperluas dan melebarkan layanan kita, dan kita dapat secara efektif melayani sekelompok orang yang lebih luas lagi. Yang kedua itu adalah retensi konsumen. Nah, perilaku konsumen ini tidak hanya penting untuk menarik pelanggan baru saja, tetapi sangat penting untuk mempertahankan pelanggan yang lama gitu. Ketika pelanggan senang dengan produk tertentu, pasti dia akan mengulangi pembelian itu lagi. Oleh karena itu, pemasaran produk harus dilakukan sedemikian rupa sehingga akan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk kita berulang dan menetap di produk kita saja. Dengan demikian, sangat jelas bahwa menciptakan pelanggan dan mempertahankannya itu sangat penting sekali. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memahami dan memperhatikan perilaku pembelian konsumen. Makanya sangat penting kita dalam mempelajari retensi konsumen ini. Yang ketiga itu tentang desain program pemasaran yang relevan. Nah, memahami perilaku konsumen memungkinkan kita untuk membuat kampanye pemahaman yang efektif. Setiap kampanye dapat berbicara tentang khusus kepada sekelompok konsumen terpisah berdasarkan perilaku mereka. Kemudian, sebuah studi tentang perilaku konsumen memungkinkan pemasar juga untuk memahami apa yang memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian ini, begitu. Kemudian, motif yang sama dapat dimanfaatkan dalam media iklan. Setelah itu, bisa membangkitkan keinginan untuk melakukan pembelian lagi dan lagi. Dan selanjutnya yang keempat adalah tentang memprediksi tren pasar. Nah, hal ini juga sangat penting dalam pemasaran suatu produk, apalagi konsumennya begitu. Analisis perilaku konsumen ini akan menjadi yang pertama, menunjukkan tentang pergeseran tren gitu. Misalnya tren konsumen baru-baru ini adalah ke arah keramahan lingkungan dan makanan sehat. Tren pasar yang berubah ini diamati oleh banyak merek termasuk McD. Nah, berdasarkan perilaku konsumen, McD membawa pilihan makanan yang sehat. Dengan melakukan studi perilaku konsumen, perusahaan menghemat banyak sumber daya yang mungkin dialokasikan untuk menghasilkan produk yang tidak akan dijual di pasar. Penjualan suatu produk itu ketika mengikuti pergeseran tren, kita juga harus mengikutinya, karena ada konsumen-konsumen yang memang suka gitu mengikuti tren-tren yang sedang berkembang mungkin saat ini begitu. Makanya dari itu kita harus belajar tentang pergeseran-pergeseran tren-tren sekarang yang mungkin bisa menarik perhatian para konsumennya gitu. Yang kelima ini nggak kalah pentingnya dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, yaitu persaingan. Nah, persaingan itu adalah merupakan hal yang perlu kita pelajari dengan sangat-sangat teliti dan mencermat. Karena ketika kita menjual suatu produk gitu, tapi ketika kita ada saingan, nah itu menjadi ancaman bagi kita kalau kita nggak bisa mengelabui persaingan tersebut gitu.
Nah, maka dari itu kita harus lebih kreatif dari mereka gitu untuk membangun suatu produk kita lebih kreatif dan bisa menimbulkan rasa penasaran mereka terhadap produk kita dan membeli produk kita. Nah, ketika persaingan ini semakin ketat, kita harus lebih mengembangkan produk kita menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa menarik pelanggan-pelanggan maupun konsumen ke produk kita gitu. Yang keenam itu adalah inovasi produk baru. Kita sebagai perusahaan harus secara konsisten berusaha keras untuk meningkatkan tingkat keberhasilan produk baru atau ide-ide baru gitu. Salah satunya dengan cara adalah dengan melakukan studi perilaku konsumen yang baik dan bijaksana gitu, sehingga kita bisa meluncurkan produk-produk baru yang lebih inovasi dan kreatif gitu, sehingga bisa meningkatkan rasa kepuasan terhadap konsumen. Yang ketujuh itu tetap relevan di pasar. Bagaimana maksudnya? Nah, ketika dunia berubah secepat yang terjadi saat ini, tantangan terbesar yang harus kita hadapi adalah tetap relevan dengan target pasar yang kita tetapkan sebelumnya begitu. Dan sebenarnya apa yang membuat setiap alasan utama di balik perubahan yang cepat ini adalah sebenarnya adalah bentuk perilaku pelanggan yang selalu berubah-ubah. Hal ini menjadi sangat sulit untuk membuat para konsumen tetap menetap gitu. Dan kehilangan relevansi hanya akan merugikan perusahaan pangsa pasar saja. Maka dari itu, maka kita perlu tetap relevan dengan target pasar yang telah kita buat sebelumnya. Yang terakhir adalah tingkatkan layanan pelanggan. Nah, setiap konsumen sudah pasti memerlukan tingkat layanan pelanggan yang berbeda-beda dan harus memahami perbedaan tersebut. Maka dari itu, kita harus lebih memahami dan memberikan layanan yang paling tepat untuk kebutuhan setiap individunya begitu. Nah, dari sekian yang saya jelaskan, saya akan memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya analisis perilaku konsumen ini telah muncul sebagai alat yang paling penting untuk memahami pelanggan begitu. Dengan melihat psikologi konsumen dan kekuatan di balik perilaku pembelian pelanggan, perusahaan dapat membuat produk baru, kampanye pemasaran, dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian, perusahaan itu juga harus berbicara dengan konsumen, waspada terhadap frustasi, dan yang paling penting itu adalah mengidentifikasi kebutuhan dan harapan para pelanggan gitu. Sekian dari penjelasan saya tentang tugas yang telah diberikan. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan saya. Jika kalian kurang paham, kalian langsung bisa kunjungi link dari materi. Saya akan tulis di deskripsi di bawah ini. Dadah, terima kasih.